Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Adapun anggota kelompok kami di sini berjumlah 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Dila Sintia sebagai moderator sekaligus merangkap sebagai pemateri, dan teman saya Asri Fauza sebagai narasumber, dan rekan saya yang bernama Elida Parmai, Cahyanda Novita, dan Susi Maria. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait fenomena-fenomena yang kami temukan terkait pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Adapun yang pertama, kami akan memberikan penjelasan terkait bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktisme di dalam kelas. Yang pertama itu adalah teori behavioristik. Teori ini merupakan teori belajar yang memfokuskan kepada perubahan tingkah laku siswa karena adanya stimulus atau rangsangan dalam tanggapan yang spontan. Adapun teori sosial kognitif, yaitu teori belajar kognitif yang berfokus pada cara kita untuk memahami bagaimana pola pikir manusia saat mereka itu belajar. Dan terakhir adalah teori konstruktivisme, yakni model pembelajaran mutakhir yang mengedepankan aktivitas siswa dalam setiap interaksi edukatif untuk dapat melakukan eksplorasi dan menemukan pengetahuannya sendiri. Selanjutnya adalah model-model pembelajaran apa saja di dalam prinsip konstruktivisme yang akan dijelaskan oleh rekan saya Cahyanda Novrita. Kepada Nanda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Cahyanda Novrita akan menjelaskan mengenai apa saja yang menjadi model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip dari konstruktivisme. Nah, salah satu konsep dasar pendekatan konstruktivisme ini adalah adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Nah, berdasarkan pembelajaran konstruktivisme ini akan lebih baik dengan menggunakan sumber belajar yang bervariasi. Nah, dalam hal ini siswa itu akan membentuk interpretasi mereka sendiri terhadap data ataupun fakta yang ada, serta salah satu model pembelajaran yang dapat terbentuk dengan menggunakan pendekatan atau prinsip ini itu adalah model pembelajaran kolaboratif dan juga kooperatif, di mana model pembelajaran ini peserta didik itu dibentuk beberapa kelompok kecil dan juga saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, sehingga dapat mendorong kemandirian dan juga inisiatif siswa itu sendiri dalam belajar. Nah, di sini para siswa itu akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menganalisis jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan tersebut. Serta jawabannya itu berarti telah mengembangkan proses dari atau tanggung jawab belajar mereka, serta menjadi pemecah masalah atau problem solvers. Nah, siswa terlibat secara aktif dalam dialog itu atau diskusi tersebut dengan guru dan juga siswa lainnya. Dialog dan juga diskusi yang merupakan interaksi sosial dalam kelas yang bersifat intensif dan sangat membantu siswa untuk dapat mampu mengubah ataupun menguatkan gagasan-gagasan mereka. Nah, di sini mereka memiliki kesempatan untuk mengemukakan isi pikiran mereka itu sendiri, serta juga mendengarkan gagasan dari orang lain. Nah, di sini mereka akan mampu membangun pengetahuan sendiri yang berdasarkan pemahaman sendiri, sehingga mereka juga diajarkan untuk menghargai dari gagasan dari temannya itu sendiri gitu. Nah, selain itu, guru juga bisa mengajukan pertanyaan terbuka dan juga memberikan kesempatan yang sama bagi setiap siswa dan juga memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk merespon yang diberikan oleh siswa lain tersebut gitu. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nanda terkait penjelasannya. Selanjutnya itu ada
kita akan studi kasus terkait fenomena-fenomena yang kita temui terkait siswa atau peserta didik sendiri. Yang pertama adalah studi kasus terkait kasus Tania yang berumur 7 tahun yang memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, terkait studi kasus ini akan dijelaskan oleh rekan saya Elida Parmai. Kepada Elida dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus, yaitu tentang Tania yang berumur 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Untuk meningkatkan motivasi belajar kepada Tania dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu. Karena bisa jadi Tania ada masalah yang membuat semangatnya menjadi rendah atau cara penyampaian materi dari guru yang tidak beragam dan tidak menggunakan media yang ada secara optimal. Setelah menemukan titik permasalahannya, maka kita dapat mencarikan solusi yang membuat Tania bangkit dan semangat lagi untuk belajar. Selain itu, kita juga dapat memberikan motivasi melalui cerita perjuangan seorang tokoh yang memiliki semangat yang tinggi untuk mencapai kesuksesan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elida. Selanjutnya, studi kasus terkait temuan yang kita temui pada kasus Samuel yang berusia 10 tahun, si pekerja keras yang menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat gitu. Nah, terkait kasus ini akan dijelaskan oleh rekan saya Astri. Kepada Astri dipersilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Astri Fauza akan menjelaskan mengenai studi kasus Samuel yang berumur 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Sebagai seorang guru yang memiliki siswa seorang yang bekerja keras untuk menjaga harga diri, namun memiliki rasa takut akan kegagalan, maka adapun hal yang perlu dilakukan oleh seorang guru adalah dengan melakukan pendekatan dengan siswa tersebut dan mencari tahu sebab serta alasan mengapa siswa itu terlalu takut akan kegagalan. Setelah guru mengetahui penyebabnya, maka seorang guru dapat perlahan melakukan obrolan yang memotivasi siswa tersebut untuk tidak pernah takut akan kegagalan serta meyakinkan siswa bahwa kegagalan bukan suatu kesalahan, namun kegagalan adalah awal dari kesuksesan yang besar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Astri terkait penjelasannya. Selanjutnya yaitu terkait kasus dari Sandra. Kepada rekan saya Alida Parmai, tolong menjelaskan terkait kasus Sandra ini. Kasus yang selanjutnya yaitu tentang kasus Sandra. Sandra berusia 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Solusinya di sini yaitu seorang guru yang bijak tidak akan membiarkan hal yang dilakukan oleh siswanya dipandang remeh oleh siswa yang lain. Adapun hal yang dapat dilakukan oleh seorang guru yaitu dengan mendukung setiap hal yang dilakukan oleh siswa dan setiap apapun yang dikerjakan diberikan apresiasi sesuai apa yang dilakukannya. Dalam bentuk apresiasi ini dilakukan bentuk hal positif dan tidak merugikan orang lain serta proses pembelajaran yang berlangsung. Sebagai seorang guru, kita dapat merekomendasikan hal-hal yang dapat memberi celah bagi siswa yang memberi keterampilan untuk bisa lebih mengembangkan bakat siswa tersebut. Hingga ke depannya bisa menjadi sebuah kebanggaan bagi siswa, guru, orang tua, serta lingkungannya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf, baik, terima kasih kepada Elida yang telah menjelaskan terkait kasus tadi, bagaimana seorang murid itu diremehkan dalam kelasnya. Nah, selanjutnya adalah kasus terkait Robert yang berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama walinya atau bibinya. Dan kasusnya ini dia sudah tidak memiliki orang tua lagi. Nah, kasus ini akan dijabarkan penjelasannya oleh rekan saya Susi Maria. Kepada Susi dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Susi Maria akan menjelaskan tentang studi kasus yang terjadi kepada Robert yang berumur 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat. Ini kita bersama
bersama dengan bibinya. Hal yang bisa kita lakukan di sini sebagai pendidik yang pertama yaitu menjalin komunikasi dengan bibinya si Robert, melakukan home visit, dan menanyakan kegiatan Robert selama di rumah. Memberikan program-program yang harus diterapkan bibi Robert selama Robert berada di rumah. Selain itu, kita juga bisa memberikan motivasi atau mengajak Robert bercerita tentang apa yang ia minati, karena di umur Robert yang berumur 16 tahun itu merupakan fase remaja yang mengalami gejolak mereka atau disebut pubertas. Jadi sebagai pendidik, kita harus bisa menjadi seorang teman sekaligus panutan untuk Robert, agar dia merasa nyaman berada di sekolah, dan kemudian kita bisa mengarahkan dia untuk memikirkan rencana masa depan yang ingin dia capai selanjutnya. Demikian penjelasan dari saya. Sekarang saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Susi Maria terkait penjelasannya. Nah, sesuai dari presentasi kami tadi, dapat disimpulkan bahwa setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda. Setiap siswa itu memiliki kasus atau pengalaman hidup yang berbeda. Nah, disinilah guru berperan sebagai teman, sebagai fasilitator, sebagai seorang orang tua di sekolahnya itu menjadikan siswa itu lebih bersemangat, menjadikan siswa itu mau belajar terkait apa pembelajaran hari itu, terlepas dari masalah atau insecure dalam diri mereka. Nah, di sini adalah seorang guru bagaimana untuk menumbuhkan motivasi. Tantangan bagi seorang guru itu bagaimana membawa siswanya agar ia tidak berlarut dalam masalahnya gitu. Dan guru itu tentunya menjadi contoh bagi muridnya bagaimana bertindak, bagaimana ia memperlakukan siswanya yang insecure atau memiliki keinginan atau kemampuan yang rendah. Nah, di mana siswa nantinya tidak merasa bahwa dia itu ditinggalkan oleh guru, baik oleh teman-teman yang di sekolah. Baiklah, sekian dari kelompok kami, dari kelompok 3 terkait pemaparan dari teori-teori belajar dan kasus yang tersedia. Barangkali dari kelompok lain nanti dari teman-teman semua ada pertanyaan, silahkan dituliskan pada kolom pertanyaan atau bisa mereply dari video yang kami tampilkan ini. Sekian dari diskusi kelompok 3. Kami akhiri dengan saya Dila Cynthia dan teman-teman saya Susi Maria, Alida Parmai Astri Fauza, dan Cahyana Nofrita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.